dia berbohong, tapi dia membawa nama Allah untuk membenarkan ya bahwa dia di pihak yang benar, padahal dia melakukan kesalahan, tapi dia berbohong dengan nama Allah, maka laknat Allah menjadi mabsutah, menjadi terbuka. Apa maknanya itu? Anda kalau berbohong di dunia ini, membawa nama Allah, bersumpah ya dengan nama Allah untuk menjadi benteng ya dalam kebohongan Anda, supaya Anda dianggap benar, lalu Anda bersumpah membawa nama Allah, bermubahalah, laknat Allah terbuka bukan hanya di akhirat, sejak di dunia ini rahmat Allah sudah, laknat Allah sudah dicurahkannya kepada Anda. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bicara tentang makna dan pesan di balik keragaman penulisan kata laknat di dalam Al-Quran. Seperti yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang rahmat dan nikmat, yang dua-duanya ditulis dalam bentuk yang beragam. Ada kalanya ditulis dengan ta marbutah di dalam Al-Quran, ada kalanya ditulis dengan ta mabsutah. Kata laknat ya, juga seperti itu. Laknat yang notabene dia bentuk tunggal sebenarnya, mufrad, itu ada kalanya ditulis dengan ta marbutah, laknah, ta marbutah, ta yang diikat, yang seperti sanggul perempuan, seperti yang saya katakan. Ada kalanya ta-nya ditulis dengan mabsutah, lepas. Laknat ya dengan ta yang lepas, tidak diikat seperti ini, tapi dia dilepaskan. Nah, coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 161. Al-Baqarah 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wa malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur, mereka mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Nah, kata laknatullah itu ditulis dalam ayat ini dalam bentuk ta marbutah. Laknatu itu tanya marbutah, diikat ya, seperti sanggul diikat ya, tidak lepas ya, marbutah. Tapi coba perhatikan surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'alil laknatallahi 'alal kazibin. Jadi kalau ada orang membantahmu setelah engkau datangkan itu keterangan, bukti-bukti, mereka tetap tidak percaya, maka panggil mereka. Ya, panggil anakmu, panggil istrimu, ya, kita akan bermubahalah, bersumpah mubahalah. Ya, siapa yang benar di antara kita, siapa yang bohong di antara kita, mari kita bermubahalah, bersumpah mubahalah namanya. Dan Allah akan menjadikan laknat kepada siapa yang berbohong. Nah, di ayat ini kata laknat, laknatallah, fanaj'al laknatallah itu ditulis dalam bentuk ta mabsutah, tanya lepas. Jadi laknatallah itu dilepaskan tanya, dibuka. Kalau tadi ya di surat Al-Baqarah 161 itu tanya diikat marbutah. Jadi kenapa berbeda? Kenapa di surat Al-Baqarah 161 laknatullah itu ditulis dalam ta marbutah, ta yang diikat? Karena konteksnya beda.
ini orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir, maka dia akan mendapat laknat Allah. Kapan laknat Allah ini diperoleh? Nanti setelah dihisab. Jadi laknat Allah atau azab Allah bagi orang mati kufur tidak langsung setelah matinya, ditunggu dulu nanti. Karena azabnya masih diikat, masih ditunda, belum lepas, makanya laknat ditulis dalam bentuk ta marbutah. Karena laknatnya masih ditunda, belum dilepas. Laknatnya masih diikat, menunggu kiamat dan hisab. Setelah kiamat dan hisab, dimasukkan ke neraka, barulah dilaknat oleh Allah. Jadi itu rahasianya kenapa di Al-Baqarah 161 ini kata laknat ditulis dalam bentuk ta marbutah, yang diikat. Karena laknat itu, kata laknat itu belum lepas. Laknat itu belum mabsutah, belum lepas. Kapan laknat dilepaskan? Setelah kiamat, hisab selesai, udah pasti dia masuk neraka, dah ingkrah di pengadilan Allah, barulah laknat dilepaskan. Nah, karena laknatnya masih dikunci, masih diikat, masih belum lepas, maka laknat ditulis dalam bentuk ta marbutah, yang artinya terikat. Jadi laknatnya belum terbuka. Kira-kira begitu. Adapun surah Ali Imran ayat 61, ini bicara dalam konteks ya orang-orang yang bersumpah mubahalah. Ya. Misalnya ada pembunuhan, lalu yang pelaku menuduh ini, yang ini menyatakan tidak, saya tidak, engkau, maka terjadi saling tuduh menuduh. Pasti di antara yang dua ini ada yang salah, ada yang berbohong. Di antara dua orang yang bersengketa ini pasti ada yang satu berbohong. Tapi dua-duanya merasa benar. Tidak ada yang mengaku kesalahan, bahkan melemparkan kesalahan, menuduh orang lain berbuat salah, kesalahan yang dia perbuat. Maka solusinya kata Allah, panggil anakmu, panggil istrimu semua, maka bersumpah mubahalah. Bersumpah demi Allah, kalau saya berbohong, laknat Allah untuk saya. Anda juga bersumpah, jika saya berbohong, laknat Allah untuk saya dan keluarga saya. Jadi kalau saya menuduh seseorang berbuat satu kejahatan, sementara orang itu tidak mau mengaku, bahkan menuduh saya, terjadi saling tuduh, dan pasti ada satu yang berbohong nih. Nah, untuk menyelesaikannya, karena tidak ada bukti ini, maka bersumpah mubahalah namanya. Bawa anak-anaknya, istrinya, dua pihak ini bersumpah, jika saya berbohong, ya, maka laknat Allah atas saya. Kata laknat ditulis dalam bentuk ta mabsutah, lepas laknatnya. Apa isyaratnya? Orang kalau bersumpah mubahalah, ya, artinya dia berbohong, tapi dia membawa nama Allah untuk membenarkan, ya, bahwa dia di pihak yang benar, padahal dia melakukan kesalahan, tapi dia berbohong dengan nama Allah, maka laknat Allah menjadi mabsutah, menjadi terbuka. Apa maknanya itu? Anda kalau berbohong di dunia ini, membawa nama Allah, bersumpah ya dengan nama Allah untuk menjadi benteng ya dalam kebohongan Anda, supaya Anda dianggap benar, lalu Anda bersumpah membawa nama Allah, bermubahalah, laknat Allah terbuka bukan hanya di akhirat, sejak di dunia ini. Rahmat Allah sudah, laknat Allah sudah dicurahkannya kepada Anda. Masya Allah ya, orang kafir kalau mati, laknat Allah ditunggu dulu sampai hari kiamat dan hisab selesai. Tapi orang yang bersumpah mubahalah, dia menjadikan nama Allah sebagai benteng untuk ya menutupi kebohongan dia, maka laknat Allah akan dicurahkan sejak di dunia. Laknat Allah sudah mulai kepadanya sejak dunia. Itu kenapa kata laknat dibukakan Allah, tanya mabsutah. Untuk memberi isyarat, Anda kalau berbohong membawa nama Allah, sehingga kebohongan Anda kemudian menjadi ya seperti kebenaran, diterima orang,
maka laknat Allah sudah dimulai untuk Anda sejak sekarang. Sejak Anda bersumpah, laknat Allah sudah dibukakan Allah untuk Anda. Orang kafir, ahli maksiat, dia kalau mati dan tidak bertaubat, laknat Allah masih dikunci. Masih marbutah laknat Allah. Tunggu kiamat dulu. Tunggu hisab selesai. Tapi Anda yang berbohong membawa nama Allah, laknat Allah sudah mabsutah untuk Anda. Sudah langsung terbuka sejak hari Anda bersumpah. Ini menunjukkan dahsyatnya akibat dari sumpah mubahalah. Ya. Anda berbohong, tapi Anda bawa anak istri Anda untuk membenarkan kebohongan Anda, untuk mencari pembenaran dan membawa nama Allah, maka laknat Allah itu menjadi terbuka sejak sekarang. Itulah kenapa, coba Bapak para hadirin baca, fanaj'al la'natallah, naj'al la'natallah, itu kata naj'al la'nah, naj'al la'nah, itu ada dua lam itu, naj'al, itu lam di akhirnya, la'nah di awal itu lam lagi, itu namanya dalam ilmu tajwid idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ini dua huruf yang serupa, dua huruf yang sama, bertemu, maka dilebur sehingga bacanya menjadi cepat. Ini dua lam, tapi seperti bunyi satu lam. Fanaj'al la'natallah. Padahal ada lam, fanaj'al la'natullah. Tapi tidak. Fanaj'al la'natallah. Ini seperti satu huruf. Padahal dia dua huruf, lamnya. Namanya mutamasil. Dan ini cara baca yang paling cepat, ya, sehingga dua huruf menjadi satu dan bacanya lebih cepat. Apa maknanya itu? Kenapa idgham mutamasilain dalam konteks mubahalah? Laknat Allah bagi Anda yang bersumpah membawa nama Allah untuk menutupi kebohongan Anda. Bukan hanya laknat itu terbuka sekarang, laknat itu pun cepat datangnya, secepat mengatakan kata naj'al laknata. Cepat datangnya, sebagaimana cepatnya mengatakan naj'al laknata. Karena naj'al laknata itu dua huruf yang serupa, yang bergabung, idgham namanya, ya, dilebur dia jadi satu sehingga bacanya menjadi cepat. Sehingga kita tidak merasa itu ada dua huruf. Naj'al laknata itu seperti satu huruf, padahal dua huruf. Karena kecepatan bacaan menunjukkan laknat Allah sangat cepat kalau Anda bermubahalah. Bukan hanya terbuka sejak sekarang, cepat datangnya. Maka Anda jangan pernah bersumpah mubahalah untuk menutupi kebohongan Anda. Karena itulah dalam Al-Quran, orang yang mencemarkan nama baik orang, menuduh orang-orang baik melakukan perzinahan, perselingkuhan, misalnya menebarkan hoak, maka laknatnya juga dalam bentuk mabsutah. Coba lihat nanti surah An-Nur ayat 7. Ya. Wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kazibin. Jadi kalau ada orang menuduh orang melakukan satu tindakan maksiat dan tuduhannya bohong, hanya sekedar mencemarkan nama baik orang. Karena ada sekarang itu cara membunuh lawan politik kita, tebarkan isu tentang dia. Mungkin isu korupsi, mungkin isu perselingkuhan, mungkin isu pelecehan. Padahal tidak benar, hanya untuk mematikan karir politik dia. Hanya untuk mencemarkan nama baik dia. Sehingga hancur berantakan kredibilitas dia. Padahal itu tidak ada bukti. Hanya menebarkan isu, dilemparkan isu supaya orang yang menjadi hancur nama baiknya. Mungkin dia batal dapat jabatan tertentu. Mungkin dia gagal menjadi calon kepala daerah karena sudah disebarkan isu-isu negatif tentang dia. Kata Allah, ingat, anna la'natallahi alaih, laknat Allah atasnya. In kana minal kazibin, kalau yang disebarkan hoak, berita bohong. Laknat Allah di sana mabsutah, bukan marbutah. Ya, di surat An-Nur ayat 7 ya. Laknat Allah di sana itu mabsutah, bukan marbutah. Apa maksudnya itu? Anda kalau menyebarkan berita bohong, isu-isu negatif tentang seseorang, supaya hancur nama baiknya, supaya kredibilitasnya menjadi rusak, maka laknat Allah
akan datang sejak sekarang. Karena Allah sudah membukakan keran laknat untuk Anda. Anda yang menyebarkan berita-berita bohong, ya, menyebarkan hoak, hanya untuk menghancurkan karir politik lawan-lawan politik Anda. Maka ingat, laknat Allah untuk Anda mabsutah, bukan marbutah. Laknat Allah tidak ditunda nanti sampai hari kiamat. Sekarang laknat Allah akan diberikan kepada Anda. Itu rahasianya kenapa kata laknat itu ditulis dalam mabsutah, terbuka, ya, ketika Allah bicara tentang penyebar-penyebar berita bohong, hoak, ya, isu-isu yang hanya tujuannya untuk menghancurkan karir lawan politiknya atau orang-orang tertentu yang dibencinya, yang berpotensi mengganggu, ya, kemapanan kekuasaannya. Begitulah, ya, di antara pesan makna di balik penulisan kata laknat yang ada kalanya marbutah, ada kalanya mabsutah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.